Sama pakai kondom. Kan? Emang ada di itu langsung koleksi Marcel ya. Kemarin kan dia baru keras ya. Mungkin di bawah 5. Sudah jelas sikap kami. Kami menolak sedikit pun ya tentang putusan yang yang kami rasa tidak maksimal ya diterapkan kepada diberikan kepada. Jadi kami masih punya kesempatan waktu 7 hari untuk pikir-pikir akan mengajukan upaya hukum apa. Artinya belum ada putusan banding atau tidak banding itu? Iya, kami masih pikir-pikir. Dalam 7 hari ini kami pikir-pikir. Saya bisa tidak. Kalau menyikapi hasil putusan 10 tahun tadi dari hakim, untuk putusan seperti apa? Menurut pendapat kami dari penasehat hukum terdakwa, tentu putusan hakim ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Putusan hakim yang tadi sudah dibacakan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan. Putusan hakim yang tadi diucapkan tidak mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengapa demikian? Yang pertama, sidang ini yang ke-17 ya. Ya, jadi sudah 16 kali sidang, di dalamnya tentu memuat fakta-fakta persidangan. Jadi di dalam fakta-fakta persidangan itu ketika saksi-saksi dihadirkan, tentunya saksi acas, saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh kami sebagai penasehat hukum terdakwa, di dalamnya menyampaikan keterangan-keterangan yang memang sudah kami sampaikan di konferensi pers sebelumnya. Salah satu isinya dari keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa. Kemudian yang paling penting adalah kesaksian anak korban sendiri. Jadi kesaksian korban sendiri. Jadi korban di dalam keterangannya saat pemeriksaan saksi di sidang yang kelima itu dengan gamblang dan tegas menyatakan tidak ada tindak pidana pencabulan maupun persetubuhan. Semua itu rekayasa. Semua itu rekayasa oleh pihak ketiga. Satu disebutkan oleh ibunya, kemudian disebutkan juga direkayasa atau diiming-imingi oleh pihak ketiga. Yang pada kesempatan itu disebutkan adalah lawan politiknya Pak RK, terdakwa. Kemudian yang kedua, terkait bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sebagai fakta persidangan, tidak ada satupun bukti yang mengarahkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan maupun persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada satupun bukti. Semua itu hanya imajinasi jaksa saja, halusinasi jaksa saja bahwa terjadi tindak pidana. Contohnya, alat bukti berupa visum et repertum. Mohon maaf saya sampaikan bahwa memang di dalam hasil visum et repertum tersebut memuat adanya terjadi persetubuhan. Tapi di situ dengan gamblang disampaikan oleh saksi korban sendiri bahwa itu dilakukan bukan oleh terdakwa, melainkan kepada pacarnya. Jadi apakah seseorang ini harus mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain? Tentunya tidak, baik di dalam hukum agama maupun hukum nasional. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh pacar saksi korban harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Tentunya ini sudah di luar dari hukum yang berlaku. Oke Bang, apakah ada indikasi kepentingan politik di sini Bang? Kami selaku penasihat hukum hanya concern, hanya fokus dalam pembelaan perkara, hanya fokus kepada pembelaan terhadap terdakwa. Bagaimana segala tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa ini bisa kami bantah, bisa kami buktikan, bisa kami yakinkan kepada hakim bahwa dakwaan-dakwaan tersebut tidak terbukti. Termasuk terdakwa ini didakwa atau dituduh melakukan pencabulan maupun persetubuhan di Purwakarta. Tanggal berapa Mas Fauji itu? 20. Iya, bulan Maret di Hotel Purwakarta. Nah, kami punya saksi alibinya yang sangat kuat, yaitu saksi Aderian. Saksi Aderian ini adalah orang yang ikut satu mobil
dengan terdakwa, dengan saksi korban juga. Saksi Aderian inilah temannya saksi korban. Saksi Aderian inilah yang tidur bersama saksi korban dari pagi hingga malam hingga pagi lagi. Bagaimana ini dituduhkan bahwa terjadi pencabulan maupun persetubuhan terhadap saksi korban oleh terdakwa, padahal